Evaluasi antarmuka pengguna. Agenda untuk pertemuan kali ini adalah kriteria evaluasi, metode evaluasi yang terdiri dari fokus interview, evaluasi expert heuristik, pengukuran, keamanan, dan etika evaluasi. Kriteria evaluasi. Dalam kriteria evaluasi ada dua jenis yang patut dipertimbangkan, penggunaan atau usability dan pengalaman pengguna atau user experience. Pada sisi penggunaan, dapat diukur dengan dua cara yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penilaian kuantitatif melibatkan pengukuran task performance. Ketika kita berasumsi suatu antarmuka mudah digunakan dan dipelajari, jika aplikasi tersebut juga mampu memenuhi performa pengguna minimal pada tugas aplikasi sejenis. Untuk melengkapi kekurangan evaluasi kuantitatif, dibuatlah evaluasi kualitatif beserta dengan analisa kuantitatif. Bentuk evaluasi kuantitatif semacam survei kegunaan, pengajuan pertanyaan terkait kegunaan suatu subjek setelah peserta mencoba antarmuka tersebut. Di sini adalah contoh kriteria evaluasi dengan penilaian kegunaan NASA TLX atau Task Load Index kualitatif. Contohnya di sini untuk mental demand, how mentally demanding was the task. Nah, ini jawabannya dari very low sampai very high. Untuk yang physical demand juga very low sampai very high dan seterusnya. Ini adalah kriteria evaluasi untuk contoh kuesioner kegunaan IBM kuantitatif. Di sini pertanyaannya adalah mengenai seberapa mudah sistem tersebut digunakan. Jawabannya mulai dari strongly agree sampai strongly disagree. Kriteria evaluasi. Di sini ada aspek yang dipertimbangkan dalam menilai pengalaman pengguna atau user experience secara keseluruhan. Ada user, social factor, cultural factor, context of usage, produk yang menghasilkan interaksi dan berakhir sebagai user experience. Metode evaluasi. Beberapa metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi adalah sebagai berikut. 1. Waktu analisa, misal selama pengembangan aplikasi. Jadi ada awal, tengah, dan juga akhir. Tipe dan jumlah evaluator. Jadi berapa banyak expert HCI dan juga versus ribuan pengguna domain. 3. Formalitas, misal eksperimen terkontrol atau penilaian cepat dan informal. Terakhir, tempat evaluasi, baik laboratorium atau testing di lapangan. Metode evaluasi, contohnya di sini fokus interview. Jadi, dia melakukan interview sederhana dan melakukan observasi perilaku interaksinya. Metode evaluasi fokus interview, evaluatornya terdiri dari 10-15 peserta. Tipe evaluatornya fokus, formalitasnya biasanya informal, kemudian timingnya berupa mock-up di awal dan di tengah, dan di akhir menggunakan simulasi. Metode evaluasi ada yang berupa evaluasi expert heuristik. Jadi evaluasi ini sangat mirip dengan metode interview, perbedaannya terletak pada evaluatornya yang merupakan expert di bidang HCI dan analisa dikeluarkan menurut pedoman HCI. Dari sinilah terdapat istilah heuristik. Di sini adalah beberapa pedomannya. Evaluasi expert heuristik, evaluatornya adalah HCI expert yang terdiri 3-5 orang, tipenya fokus, kemudian formalitasnya biasanya informal, timingnya di tengah dan di akhir dengan interface selection pada tengah dan interface design issue pada akhir. Metode evaluasi dimulai dari pengukuran.
Metode pengukuran mencoba untuk menghitung baiknya suatu interaksi atau desain antarmuka secara tidak langsung melalui skor yang mewakili performa tugas atau kuantitatif, atau pertanyaan kuantitatif dari survei subjektif yang dipersiapkan secara teliti. Jadi, indikator umumnya dari untuk suatu tugas kuantitatif adalah waktu penyelesaian tugas, skor di mana jumlah performa tugas dalam satuan waktu, dan error yang dihasilkan dalam satuan waktu. Contoh, dalam mobile game, penguji akan diminta menjalankan game tertentu, login, dan kembali ke halaman utama. Metode evaluasi pengukuran di sini adalah caranya ya, dengan mengecek collision dan juga time-nya. Metode evaluasi pengukuran di sini evaluatornya biasanya banyak 10-50. Tipenya itu balance dan homogen. Formalitasnya dapat sangat formal atau juga bisa informal. Tempatnya di laboratorium atau in situ. Dan timingnya biasanya setelah aplikasi selesai dikerjakan. Metode evaluasi ada juga sisi keamanan dan etika evaluasi, di mana sebagian besar evaluasi IMK melibatkan interview sederhana dan memuat tugas sederhana. Jadi kita gunakan mockup, kertas, semua sistem, atau prototipe. Akibatnya masalah keamanan muncul dan diperlukan pencegahan. Nah, contohnya interview menjadi lebih lama dan memakan waktu, menyebabkan pelatihan. Jadi beberapa tugas nampak tak membahayakan namun membawa efek bahaya yang tak terelakkan secara fisik maupun mental. Evaluasi dilakukan oleh sukarelawan yang telah menandatangani konsen di mana pelaku memiliki hak untuk tidak melanjutkan evaluasi sewaktu-waktu.